everyone, welcome to the Cozy Library. Jadi hari ini ada meetingnya The Matty Book Club dan aku mau jadi Red di The Handmaid's Tale. Hari ini pas banget meetingnya tuh tentang dark books, Halloween kind of theme dengan Rin Cipeko, author dari Filipina. Dan karena hari ini boleh pakai kostum, aku mau jadi Red karena gampang banget. That's one of the reasons. Tapi setelah dipikir-pikir, Red adalah literary character yang serem gitu. Jadi aku memilih Red karena memang Red itu seseorang yang having gone through so many things. Dan buku itu bener-bener serem in a way yang bukan serem hantu-hantuan, tapi serem yang bikin kamu merinding dan bikin kamu don't wanna read that again. Jadi hari ini aku rasa itu buku yang cocok dan bakal aku rekomendasiin juga di meetingnya The Matty Book Club. Nah, let's transform into Red. Oh iya, before that, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kenalan dulu nih, aku Sherry. Dan di channel ini aku akan sharing tentang buku, jadi jangan ketinggalan. Kalau kamu suka buku juga, harus banget deh follow channel ini biar kita sama-sama sharing-sharing tentang buku ya. Subscribe down below and turn on the notification and check my other social media here. Oke, jadi buat jadi Red gampang aja sih. Aku bakal pakai selimut warna merah karena aku nggak punya spray merah. Tapi ini selimutnya sebenarnya ada polanya tapi bisa dibalik, so that's kind of okay. Dan aku pakai piyama aja di bawahnya karena I want to be comfy. Jadi maybe kita pasang dulu ininya ya. Oh iya, before that, aku harus ikat dulu rambut aku. Wait ya. How to be Red 101. Pertama, kamu perlu ikat rambut buat yang cewek. Aku ikat dulu rambut aku ke atas. Karena kalau dilihat tuh, kalau pakai bonnetnya Red tuh sama sekali nggak ada rambut gitu keluar. So, aku harus nggak boleh ada rambut kelihatan. Ini aku biarin aja ke atas gini, karena nggak akan kelihatan juga. Dan karena aku sekarang punya poni ya, aku akan jepit poni aku ke atas. Dan oke, terus aku tinggal pakai selimutnya dulu karena lebih gampang pakai selimutnya dulu daripada pakai bonnetnya. Sebenarnya lebih bagus pakai spray merah ya kalau kamu ada, atau something like that. Tapi karena aku nggak ada, aku akan pakai ini aja. Ini bener-bener kostum super simple. Tadinya aku pengen jadi Cheshire Cat, tapi males makeupnya, jadi pakai ini aja deh. Ya, beres. Sudah agak terlihat seperti jubah Red dah, walaupun ini terlalu tebal. Winter coat, something like that. Aku bakal ambil bonnetnya. Jadi ini bonnet yang udah aku buat sendiri dari kertas. Kamu tinggal googling sih cara buat bonnet dari kertas. Tapi ini aku buatnya nggak rapi karena yang kelihatan toh cuma depan aja. Jadi aku nggak rapi buatnya. Ini ya bonnetnya. Belakangnya bolong, tapi nggak akan kelihatan karena online. Tapi kalau onsite sih, ya pasti harus rapi sih. Terus memanfaatkan kertas bekas skripsi. Yang penting depannya bersih gitu sih. Oke, terus ini buat talinya aku tuh pakai tali karet, jadi biar elastis dan lebih fleksibel gitu. Kita pasang ya. Ala-ala banget ini kertas. Kalau kalian lebih niat, coba pakai karton ya guys. Oke, aku pasang dulu talinya. Ini aku pasang pakai kawat juga di sini kecil, soalnya biar dia lebih holding its shape gitu, lebih shape-nya lebih bagus. Tarik agak kuat karena ini karet ya, soalnya nanti dia bakal melebar lagi. Nah, dan gampang banget kan, gini doang. Sedang banget, gak ribet, pasangnya cuma 5 menitan or so ya. Dan karena ini online yang kelihatan cuma setengah badan, jadi ya udah bawahnya biasa aja sih. Dan aku bakal rekomendasiin buku yang sama kostum yang aku pakai hari ini. Oke, it's time to go to the meeting karena ini udah waktunya aku kesana. Karena aku panitia harus 15 menit lebih awal also, so bye. For Under My Coat. Technically, it's not thriller, but Rin Cipeko, how does it do? Alright, their writings are like kind of a horror way. Okay, thank you, Kim. Oh, by the way, have you read the Bonwich trilogy? I'm pretty curious about that. Then after some time passed, I just
lost all motivation. Okay, that's okay. Okay, maybe Kim can also choose someone. Kim. I'm going to start now. The book that I want to recommend this time is about The Dead Return by Akio Shirikawa. It's about a boy in a high school boy. Okay, thank you, Vanya. This is the first Choose Your Story Indonesian book I've heard of. Usually most of the books are English or something like that, right? But I've seen that books in my friends too, but I just know that it's a Choose Your Own Story book. That's kind of interesting. Finally done. It's almost 9:30, hampir setengah 10. Oke, jadi udah beres nih meetingnya. Aku gini aja ya, nggak apa-apa, panas banget ya ampun. Jadi tadi aku rekomend The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale by Margaret Atwood. Jadi buat kamu yang belum tahu, The Handmaid's Tale itu adalah sebuah novel distopia tentang sebuah society atau masyarakat dimana kayak balik lagi ke masa lalu gitu, di masa belum ada feminism or something like that. Jadi cewek-cewek itu kebagi jadi beberapa kasta kayak gitu. Ada kasta yang namanya Red, yang kayak kostumnya tadi aku pakai. Red itu tugasnya buat ngelahirin doang, so kind of horror, bener-bener horror in a way, yang menurut aku tuh bukan horror yang nyeremin dan spooky out, tapi horror dimana bener-bener ceritanya tuh bikin kamu merinding, apalagi kalau kamu cewek. Jadi it's kind of the kind of horror yang bener-bener aku tuh nggak mau baca lagi bukunya gitu. Ada yang udah baca belum nih bukunya? Boleh komen di bawah coba ya. Udah gitu ada wanita-wanita lain yang jadi istri bangsawan or something. Terus wanita-wanita ini nggak usah ngelahirin gitu, tapi in one way kayak nggak enak juga buat mereka. Kayak I don't know why the society set up that way. Aku belum, sebenarnya buku ini kalau nggak salah ada 2 ya, jadi bersambung gitu. Aku waktu itu baca graphic novelnya aja, makanya aku nggak tahu begitu jelasnya gimana. Tapi dari graphic novelnya aja udah serem, so I don't really want to read the novel or watch the movie karena bener-bener serem gitu. Kind of like that, tapi bener-bener masterpiece sih, bener-bener novel yang membekas banget di ingatan. Terus yang kedua aku rekomendasi ini nih, Girls by Minato Kanae. Jadi aku lagi baca ini Girls by Minato Kanae, dan ini waktu sekarang tuh ini belum rilis. Jadi aku memang lagi baca ARC ya, Advanced Reader Copy, dan baru sampai halaman 70, tapi bener-bener menarik gitu. Ini tentang Yuki dan Atsuko, 2 high school girls yang mereka tuh pingin lihat seseorang meninggal atau pingin lihat seseorang waktu lagi sekarat, karena mereka pingin memahami apa itu kematian. So it kind of serem juga sih gitu, pemikiran-pemikiran di dalam buku ini. Seperti biasa, Minato Kanae psychological thriller. Jadi buat kamu yang suka Minato Kanae, Akio Shirikawa, nanti wajib banget deh pre-order buku ini. Girls, di sini aku sampai tulis banyak catatan, kan aku sambil annotate gitu ya. Dan 2 tokoh utama kita ini tuh punya karakter yang unik, dan ini ditulis dari 2 sudut pandangnya Yuki dan sudut pandangnya Atsuko. Mungkin sedikit yang perlu diperhatiin waktu baca Girls adalah waktu ada bintang ke-1 itu artinya sudut pandang 1 Yuki, dan 2 bintang artinya sudut pandang 2 Atsuko. Tapi menurut aku 2 sudut pandang ini kalau kalian udah masuk ke dalam 50 halamanan bukunya itu nggak bingung kalau bedainnya, so that's okay. Dan Yuki tuh lebih ke tipe cewek yang strong, tapi dia kayak nggak punya affection, dia nggak punya kepedulian terhadap orang lain. Jadinya jatuhnya tuh walaupun dia menganggap dirinya lebih strong, lebih dewasa, tapi without affection, akhirnya berubah jadi kesombongan, akhirnya berubah jadi kind of cruelty, kekejaman. Sementara Atsuko dia lebih punya hati,
tapi dia tuh terlalu khawatir sama apa pandangan orang lain terhadap dirinya. Jadi beberapa kali di buku ini dia kayak bener-bener khawatir banget kalau dia berbeda dari orang lain, atau orang lain mandang dia apa. Dia sambil ngecekin situs gelapnya sekolah tiap hari, cuman ngecekin apakah ada orang yang ngomong sesuatu tentang dia. Jadi dua orang ini punya kepribadian yang beda, tapi sama-sama pingin lihat seseorang meninggal karena ingin memahami apa itu kematian. So, novel ini dark banget sih menurut aku, dark in a way. Dan kalau kalian suka novel-novel yang dark sih harus coba baca buku ini. But maybe aku harus cari subtitut nanti abis aku baca buku ini, karena aku pingin baca sesuatu yang lebih cerah. Ini bener-bener dark banget gitu bukunya. Nah, itu dia dua novel yang aku rekomendasiin tadi di meetingnya The Mathy Book Club. Buat kamu yang pingin ikutan meetingnya The Mathy Book Club juga, boleh cek di description box aku. Nanti di situ ada link buat ke Instagramnya. Sering ada yang nanya gimana caranya jadi member The Mathy Book Club. Jadi The Mathy Book Club tuh book club berbahasa Inggris yang aku kelola sama Jairin sama Kak Krisan. Buat jadi member kamu simply tinggal ikut meetingnya aja, dan isi attendance-nya biar bisa kedaftar. Udah gitu aja sih. Dan meetingnya kita selalu pakai bahasa Inggris. So buat kamu yang mau latihan bahasa Inggris, wajib banget sih ikutan meetingnya biar makin pelatih lagi nih bahasa Inggris kamu. Dan seru sih bisa ngobrol bareng bookworms yang lain kayak tadi aku gitu. Dan gak usah khawatir kalau bahasa Inggris kamu jelek atau nggak bagus gimana gitu. That's very okay. Kita appreciate semuanya yang pengen belajar di sini. Gak ada yang saling ngerendahin, gak ada yang judge. So it is a very safe house for you to learn English and read books. Kayak gitu. Okay, that is my experience. Today is fun. Panas dan capek, so I'm very sorry. Lepek kayaknya ini rambut aku. Thank you again for following the short vlog and watching. Happy reading and bye-bye.